Anta min Yaman? Eh, Baik nih Masya Allah kasih kita Yaman. ruman. Ruman. Ruman Kang. Ah, Masya Allah hadiah. ada li wah ada di hadiah. Ini Rumah. bahasa Arabnya ruman. Kalau dalam bahasa Indonesianya ini tuh delima. Dan walaupun hijau tapi manis. Ada sukar wala. هذا حلو. Oh. ada hello wala. والله حلو. Masya Allah. Menebarkan cahaya Al-Quran jadi pedoman Sunnah dihidupkan. Mobil bersih di antara rahasia kesuksesan Kang. Mobil bersih di antara rahasia kesuksesan juga. Ke Kenyamanan. sebagian dari Iya Insya Allah. Iya, tapi kayaknya sih ini juga Kang apa? Kayak ke suasana hati juga Kang ya. Kalau udah biasa bersih, lihat apalagi mobil gitu ya. Kita kan ada nilai perjuangan tuh punya mobil. punya mobil tuh bisa mobil bersih, cuci sendiri. Guys, ini mobil legend Kang Alman nih. Kang ini udah berapa tahun berarti Kang ini mobil? 11 ya. Masya Allah. Saya beli dari baru. Di Jeddah berarti Kang waktu itu, Kang? Iya 2013. 2013. Iya ini udah 2025. 12-an tahun. Jalan 12. Dan 12. Masya Allah, tabarakallah. Kang, insya Allah kita hari ini kemana Kang? Insya Allah kita mau ke Taif, mau ngadem. Tetap ikuti videonya sampai akhir dan jangan lupa klik like, subscribe, and share. Insya Allah pagi hari di perjalanan menuju ke kota Taif melalui jalur Hada. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Oke sahabat sekalian, kembali jumpa di channel kita luar biasa. Pagi hari ini saya bersama salah satu YouTuber terkeren, terame Masya Allah di Arab Saudi, Kang Alman Mulyana. Ahlan wa sahlan. Masya Allah, luar biasa. Sama sekalian hari ini saya diajak beliau jalan-jalan ke kota Taif. Ini impian saya sebenarnya. Jadi saya dulu Kang selalu ngikutin ya antum mendaki gunung, antum ke belusukan ke kampung-kampung Baduy. Ternyata hari ini Masya Allah dengan izin Allah antum ngajak anak ke Taif. Jadi bukan suatu yang Gimana, Kang? kebetulan. Bukan Begitu. suatu yang kebetulan. Kita juga pernah ketemu Nah, betul. di Jeddah, Waktu di Jeddah dan itu. banyak ditonton orang. Iya betul. Taif ini Waktu itu Kang, itu video masuk ke TV Kang. iya, Iya, jadi itu tuh temen SMA, Nis, kok kamu masuk TV gitu? Iya. TV temen aneh di foto. TV-nya Oh. masih TV tabung Kang. Di Wonosobo sana. Iya. Temen SMA. Oh, apa iya sih? Iya. Di TV, di fotoin tuh TV-nya, Masya Allah. Ya, Masya Allah Kang. Iya. Ya dari situ jadi itu pertama saya ketemu beliau dan ngobrol apa ya, dan ya menjadi inten lah seperti itu. Iya. Dan alhamdulillah ya mudah-mudahan bisa berkah Kang. Amin. Kita berharap kita ini bisa bermanfaat lah khususnya untuk Betul. ya untuk ya sesama seperti itu. Iya. Gimana Kang ceritanya Kang, hari ini kita mau kemana insya Allah nih? Hari ini saya tuh datang ke Taif untuk menikmati cuaca yang dingin. Kalau disebut dingin banget nggak sih? Karena kan sekarang lagi summer ya. Ini sebenarnya Panas. Agustus masih panas nih. Panas. Tapi Pertengahan. panasnya di Taif ini masih nyaman seperti di Indonesia gitu loh. Betul. Nah di Mekah ini kalau kita duduk di luar, Mau jam segini udah ini Kang. iya jadi Nggak kita kuat. walaupun duduk tapi masih keringetan. Keringetan. Nah di Taif Apalagi ini- Madinah. apalagi Madinah. Nah di Taif ini kita mau sarapan pinggir Sip. jalan ya sambil menikmati cuaca dingin lah, healing karena Nabi Muhammad SAW dulu ketika ditinggal
setelah istri pertamanya meninggal yaitu Sayyidah Khadijah. Khadijah. Nah. Dulu tuh pertama kali hijrah tuh bukan ke Madinah, tapi ya Betul. ke Taif. Taif, Kang. Kenapa Nabi Muhammad SAW lebih memilih kota Taif? Kota Taif itu salah satu wilayah yang paling dekat dengan Mekah. Ya, betul. Dan temperaturnya juga cuacanya sejuk, Nyaman, Kang. nyaman. Kalau menurut sejarah, orang Taif itu dari dulu juga udah pada kaya, guys. Namanya itu Bani Sakif. Bani Sakif, ya, benar. Udah pada kaya raya. Rasul itu bagi Rasul, Taif itu bukanlah kota yang apa ya, istilahnya kota yang sering dilewati, karena Rasulullah ketika setelah lahir waktu bayi itu dibawa sama ibu susu Rasul Oh ya, ke betul. Bani Sa'ad. Bani Sa'ad di Taif. Antum pernah ke situ, Kang? Pernah, jaraknya Kapan nih kita ke sana tuh? dari Taif itu 100 kilo, jadi total 170 kilo ke kampung waktu zaman Nabi Muhammad waktu masih kecil. Sekarang juga namanya Bani Sa'ad Bani juga, Kang? Sa'ad. Jadi di sana itu keberkahan Rasul masih terasa, menjadi penghasil anggur terbaik. Oh, penghasil anggur terbaik di sana? Iya. Oh, Masya Allah. Sebenarnya bisa aja sekarang mau ke sana, ayo. Jaraknya jauh dari sini, luar biasa. Lihat guys, nih jadi kita memang ini jalur namanya jalur Al-Hada. Jadi ini merupakan puncaknya, Kang, ya. Puncaknya. Nah, kalau orang Mekah kalau pengen liburan ya ke sini, ke Taif. Dan Taif itu puncaknya di daerah namanya Al-Hada. Luar biasa, ini jaraknya cuma sekitar 70 berapa? 75 kilo. 75 sampai kilo. ke puncak gunung ini. Sampai ke Al-Hada ini ya. Iya. 75 kilo. Tapi sahabat sekalian, dari bawah ini ya, ini yang kita perjalanan mungkin sekitar setengah jam saja. Itu suhunya nanti udah beda banget, Kang. Ini di sini udah beda tuh. Di sana udah beda nih. Udah mulai hijau. Nah, ini udah di hijau di Itu sini. menandakan bahwa suhu di sini tuh tidak sepanas di bawah. Ya, betul. Kalau di sini panas, ini ini kuning mesti. Iya, benar. Ya, walaupun benar. ada sebagian karena memang tidak ada hujan. Benar. Nah, sekarang udah ya nggak ada hujan itu sih emang ya. Masya Allah. Kemarin di sini hujan es. Kemarin kapan, Kang? Waktu tanggal 9 Agustus. Oh. Iya. Waktu perjalanan pulang dari Madinah. Jadi kan ini, Kang, biasanya tuh kalau turun hujan es gitu memang terus nanti rentetannya biasanya terus turun hujan lagi gitu, Kang. Tapi iya. di Mekah baru kayak badai-badai aja kemarin sempat. Itu Tuh tuh. badai antum di Madinah kayaknya ya. Nah, di Madinah itu temperatur waktu saya mau pulang ke Mekah itu 48 derajat. Di sana di Madinahnya ya. Iya. Insya Allah. 48 derajat dan taruh dulu guys, ada isi telepon, maaf. Siap. Enggak izin ya Allah. Oke. Oh iya. Kita angkat dulu ya, guys. Halo Bunda. Oh guys, ini kita sudah ada di Hada ya, di kotanya nih, kota Hada. Dan banyak mobil, Kang, nih, Kang. Ini orang-orang Taif, orang-orang mana kira? Ini orang luar ini sampai pasang tenda. Ini iya tenda nih. Masya Allah. Karena memang Ini guys, ini orang Arab nih. Iya. Ini musim panas sebenarnya, padahal ya kalau di Panas. Mekah ini masih musim panas, tapi ternyata juga mereka ngemping juga, guys. Iya, luar biasa. Karena di Hada ini nggak ada tuh musim panas. Iya. Kita tadi keringetan ya ketiak nih. Nyampe ke sini Masya Allah. Hilang kayak di ruangan ber-AC gitu. Iya. Suhu Masya Allah. mungkin 20 sekian di sini ya. Iya, Ini jaraknya nggak jauh loh. padahal nggak jauh, Kang, tapi perbedaan suhunya bener-bener ini Berapa derajat? jauh. Ya guys, kita 28 derajat di Taif. Padahal di Mekah kisaran 40-an, di sini separuhnya. Masya Allah. Nah, Hampir kita sarapan separuh. di sini guys. Masya Allah. Belinya di sana, nanti sarapan di sini. Oh, di sini sarapannya? Iya. Masya Allah. Ya. Oke. Siap, bismillah. Langganan Kang Alman sarapan di Taif. Saya kalau bawa city tour itu pasti belinya di sini. Oh, Masya Allah.
كيف حالك؟ من Yaman? Yaman? Pakistan. Oh. Kirain wajah-wajah Yaman. Pakistan Zindabad. Kiale, gege. Anak Bangladesh. Anak Indonesia. Iya, ada Bangladesh. Bangladesh. Kemon acu. Wow. Lihat tuh. Ini tuh panas. Antum sukanya biskuit apa yang ID itu kan? Mulap-mulap apa ya? Ada aja lihat. Nah, maafi. Hah? Ada di Indonesia gali. Iya gali. Terus mau perlu makan wujud terus di Jakarta. Di Jakarta wujud. Nih guys, jadi rotinya masukin ke sana tuh. Mulap-lap seperti apa nanti kita lihat ya. Mulap-mulap itu kecil. Oh kecil. Namanya unik mulap-lap. Masya Allah, alhamdulillah kita sudah terhidang nih sarapan pagi hari ini bersama Kang Alman. Masya Allah, ini sarapan pertama saya bersama beliau dan momennya Masya Allah cocok banget suasananya. Dingin, kemudian ini juga tadi ya mulap-lap Kang ya, mulap-lap. Ini saya baru sekali ini merasakan sensasi makan tamis sama bumbunya. Ini malah ingetnya itu mie ayam. Jadi enak. Makanya Kang Alman gemarnya ke sini. Sama jamaah itu juga nggak ya katanya? Insya Allah. Jadi antum udah langganan di sini makan biasanya kan? Gelar Peter. Iya, Masya Allah. Ini udah pucuk ya? Belum diaduk. Kalau lihat di videonya antum tuh luar biasa. Antum lah sudah cakep banget dalam manen barsumi Kang. Pastinya menderita. Gitu. Karena Ntar Kang, ini kalau ini kira-kira ada yang punya nggak ya? Ini kan kayaknya walaupun ada yang punya juga ini nggak diambil. Tuh lihat tuh. Iya. Maksudnya kita kalau misal metik itu nanti ada orang datang terus ngomelin kita nggak? Biasa di sini tuh kalau ada barsumi dipetikin orang tuh biasa, maksudnya tuh yang punyanya itu sudah ngizinin ya Insya Allah ya. sedekahkan niatnya. Insya Allah. Lihatlah ini udah seperti ini, udah di tempat nggak terawat seperti ini. Itu juga guys itu aja. Nah jadi di sini tuh ini yang hijau itu Kang, itu tumbuhan apa kan tuh? Yang hijau tuh Kang? Kembang kol. Kalau brokoli kan warnanya Kembang kol. Oke guys, kita lanjut nanti ya. Kita mau sarapan dulu. oh Allah. Lihat. Ini pasti banyak sarangnya ya. Kalau di tanah halal kayak di Taif ini kita nggak apa-apa. Ada anaknya terus kita ambil nggak apa-apa. Tapi kalau di Mekah Mekah jangan jangan berani. Karena di Mekah itu anak haram memang tidak dibolehkan, diharamkan. Sekarang kita lihat Ini pohonnya bagus juga nih. proses jarak ini. Oh guys, kita sudah sampai di perkebunan di kota Taif, Masya Allah. Dan di sini sudah bersama Kang Alman, juga ada satu petani kita dari Yaman. Anda min Yaman? Baik nih Masya Allah, kasih kita ruman Kang. Masya Allah, ada li, ada di. Ini bahasa Arabnya ruman, kalau dalam bahasa Indonesianya ini tuh delima. Dan walaupun hijau tapi manis. Ada sukar wala? Ada hello wala? Masya Allah. Makan di mobil. Jadi saya tadi lihat wallahi syukran. Tapi bas.
أنا باجي جماعة كثير هنا صح؟ في كثير Iya. في هنا في جوا في Jadi beliau tadi نحن يجيب المويه هنا نحن Iya, iya. نحن عشوائي يجيب المويه Enggak, Oh. nanti dia mau nyalurin air. أنا ke شعب sini. بركي يجيب المويه Iya, Oh. tahu, tahu. Terus tunggu mati terus. Anak sana Banggali asal kami ada. Jadi beliau tadi metik ini di sana. Iya. Itu dari- kayaknya liar Kang ya? enggak, itu pohon-pohon. ditanam. Ini kan wilayah pertanian. Oh. Tadi sahabat-sahabat tuh. Saya zoom ya. Jadi dia tuh tadi tuh metik di sana tuh. Kirain Ini belum. Ini Metik. antum kaget nanti kalau dibawa ke sana. iya, kirain tuh pohon itu sider apa? Bidara. Bukan. Bukan, ternyata gede-gede. Ini kita makan Dan ini. dikasih ke kita nih. Masya Allah, tabarakallah. Dan ini adalah teman-temannya Kang Alman. Kang Alman sering ngevlog di sini sampai hafal. Masya Allah, tabarakallah. Jadi antum di sini sudah kayak keluarga Kang ya, Iya, sama jadi, mereka ya. mereka welcome nerima kita. Masya Allah, Ini pakai tabarakallah. pisau nih, pisau antum mana? Ada. Oke guys, kita tutorial ya, langsung belah delima. Langsung- Delima asli Taif nih. Iya, langsung di kebunnya. kebunnya. Kita pakai ini pisau Mekah. Bismillah. Ini di bawah bimbingan Kang Alman. Coba gini Kang ya, benar ya? Iya, iya. Jadi tiap pojok dia. Di pojok ya. Iya. Sampai atas ini dihilangin dulu mungkin. Gampang itu mah. Nah. Bismillah. Airnya Ya banyak. Allah, ini merah dalamnya nih. Iya. Oh iya, dia udah tahu berarti ya. Kirain tuh main-main aja dia tadi. Enggak lah. Ternyata Karena masak. tahu kalau ada saya dia metikin buah. Oh, Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Tabarakallah. Nah, habis itu atasnya dicongkel. Oh, congkel. Baik, bismillah. Nah, ya enggak, Bu. Wah. Mantap ini. Ini mantap ini. Bu, tinggal narik. Set. Gini ya? Iya. Jangan sampai kena itunya. Ini aja kali. Langsung aja dibelah. Bismillah. Sampai gitu ya. Ini walaupun warnanya masih pudar tapi manis ini. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Saya yakin sahabat sekalian yang di rumah pengen pasti. Bismillah. Luar biasa dong. Sekarang. Bismillah. Manis. Manis. Masya Allah. Jadi kita ngasih 5 real. Anggaplah beli ini 5 real 2. Dan juga Manis. apa bijinya tuh nggak keras Kang. Ini kalau di jus enak ini. Ini terbaik ini. Iya. Ini tuh kalau matang dia merah banget. Namanya merah delima. Iya. Iya. Kan delima itu merah kan. Merah banget guys. Benar. Ini bisa dimakan dan kadar seratnya itu loh dahsyat. Oh gitu ya. Iya. Oh. Jadi di mana Allah menumbuhkan itu manfaatnya Banyak. banyak banget. Iya. Termasuk juga buah ciplukan ini. Ciplukan ini. Iya, bahasa Arabnya tahu nggak? Apa? Nggak tahu sih bahasa Arabnya. Belum pernah ya? Iya. Enak ya. Enak benar. Wallah. Wow. Oke guys, sekarang kita mau makan dulu. Oke sahabat sekalian, jadi seperti ini ya suasana perkebunan di daerah Taif, Masya Allah. Dan kita akan tanya coba sama Kang Alman ya, yang sudah sering sekali bikin konten di pertanian badu di kota Taif sini. Kan sebenarnya di sini nanti kalau tumbuhan ini itu diperbaharui atau apa ya, atau dibiarin apa gimana kalau setahu antum misal? Jadi gini, Pernah. ini kan udah nih digarap semuanya. Udah tumbuh. Nah, ini udah tua, nanti diganti lagi regenerasi namanya. Oh, tanam baru? Tanam baru. Masya Allah. Kita lihat pacul di Indonesia tuh biasa, Iya. tapi menjadi luar biasa karena lihatnya di Arab. Iya. Pacul tahu nggak bahasa Arabnya apa? Pacul, enggak tahu. Ada istilah Mas Hah? Mas Ha. Mas Ha itu pacul. Ya. Jadi kita belajar satu kosakata lagi ya. Paculnya Arab namanya Mas Ha. Ini salah satu teman kita ya, saudara kita dari min fan ya aku ya. Yaman? Fan ya, Man? Hah? Reme. Reme. Badu ah? Badu. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa. Oke, sahabat sekalian, mumpung di sini ya. Sahabat sekalian, akan saya ajak untuk melihat ya suasana
para petani di Thaif ini saat mereka menggarap sawahnya seperti apa. Dan ini bukan sawah ya, tapi ini perkebunan. Di sini tuh ditanami. Jadi ini sahabat sekalian nih. Di sini ditanami ini. Lihat. Jadi ini apa ya? Ini seledri kalau nggak salah tuh namanya tuh. Seledri. Jadi kalau buat bakso ini kusbara. Ya, ini bahasa Arabnya namanya kusbara. Kusbara ya, kusbara. Ya pokoknya paling enak biasanya kalau buat campuran bakso apa ya? Kalau bakso ada lagi ya seledri, beda lagi seledri kayaknya. Ini kusbara. Ini kalau di sini sahabat sekalian, tanaman ini biasanya dimakan langsung tuh ya, dimakan langsung buat lalapan seperti itu. Kalau di Indonesia kayaknya kurang begitu familiar, tapi daunnya mirip seperti daun seledri. Nah, sebentar sahabat sekalian ya. Sekarang saya ajak sahabat sekalian untuk melihat ya nuansa petani yang sedang bajak ini ya dengan alam di sekitarnya. Maksud saya ini loh, sahabat sekalian bisa perhatikan. Banyak burung-burung ya yang mereka ini ikut menemani para petani ini garap sawah. Dan mereka tidak ada ketakutan ya burung-burungnya tuh. Lihat tuh. Masya Allah, Masya Allah. Tuh burungnya tuh. Saudara, inilah cara orang Arab dalam bertani ya. Air di sini sangat penting sekali sahabat sekalian ya. Notabene di tanah Arab ini dataran yang kering ya, dimana air ini sulit ditemukan. Makanya petani-petani di sini menggunakan selang-selang yang besar, ya tampak di sana ya, selang besar untuk mengalirkan air dan untuk menyimpan airnya. Dan ini selangnya selang apa? Standar kualitas yang terbaik sahabat sekalian ya. Yang warna hitam seperti ini adalah kualitas yang terbaik. Ini dipasang di luaran seperti ini, jadi tidak khawatir hilang kemudian diambil orang misal, ternyata tidak khawatir seperti itu. Nah, bisa tampak ya seperti ini ya. Ini jadi selang yang gede hitam seperti ini selang yang mahal sahabat sekalian nih. Selang yang mahal ini. Mungkin sahabat sekalian ada yang kenal ya. Dan di sini ini adalah pohon rumman sahabat sekalian ya. Tadi ini pohon tin nih, pohon buah tin. Pohon tin. Masya Allah tabarakallah ya. Jadi pohon tinnya tumbuh liar. Oh ini nih. Ini yang pohon delima atau rumman, bahasa Arabnya rumman, yang tadi buahnya dikasihkan ke saya. Oke. Jadi Masya Allah, kita sudah melihat seperti apa cara bertani orang-orang Arab. Nah sekarang kita lihat cara orang Arab membajak ininya ya, kebunnya, membajak kebunnya. Jadi saat membajak kebun, petani ini didatangi banyak juga burung-burung jalak. Ini sahabat sekalian nih, nggak begitu kelihatan nih karena silau, saya agak silau, mohon maaf. Nah ini nih, ada burung jalak ya, berjalan ya. Tadi banyak sahabat sekalian, tadi banyak, tapi karena ini udah mulai agak siang, jadi mulai terbang. Nah itu tuh ada tuh yang datang lagi tuh. Ini nih. Masya Allah tabarakallah. Jadi mereka burung-burung jalak ini mereka ngikutin mesinnya itu jalan. Mereka ngikutin karena apa? Buat cari cacing yang dikeluarkan sama si mesin itu, kayak itu sahabat sekalian. Itu tuh jalaknya mulai dapat tuh. Jadi Masya Allah tabarakallah ya. Inilah suasana berkebun di wilayah Thaif, Kota Mekah Al-Mukarramah. Masya Allah tabarakallah. Jadi ingat sahabat sekalian ya, kalau zaman dulu di kita, saya masih menyaksikan tuh tatkala pagi hari misal ya, sudah terdengar suara kerbau di belakang rumah, sawah, karena sawah ya. Dan biasanya kerbau ini terus ada jalaknya juga, hinggap. Ini juga sama ternyata, meskipun bukan kerbau, kerbaunya sudah mesin, tapi juga sama jalaknya. Kefal lagi ya. Minfen, Bangladesh? Masya Allah. Wis. Ini pekerjaannya dari Bangladesh. Jadi ini burung jalak ini disebut juga burung jalak kerbau
ya burung jalak kerbau karena dia biasanya hinggap di kebo. Ternyata meskipun kebonya udah diganti mesin, jalaknya masih ngikut juga. Jadi sekarang diganti namanya jalak mesin gitu ya. Masya Allah, tabarakallah. Udah jam setengah 11, petaninya udah mau sholat Jumat. Patah. Dia aneh, jadi mesinnya buat jalan, nggak pakai roda sampai patah itu. Masya Allah. Oke, Masya Allah. Oke, sahabat sekalian, mungkin itu saja untuk vlog saya hari ini bersama Kang Alman. Masya Allah. Mudah-mudahan bisa menjadi informasi yang inspirasi untuk sahabat sekalian dan menghibur ya. Kita sambil liburan nih Kang ya. Iya. Menghirup segarnya suasana di Kota Thaif, Masya Allah, bersama Kang Alman. Dan jangan lupa sahabat sekalian ya, klik like, subscribe, dan share ya jika menyukai vlog di tempat-tempat yang seger seperti ini. Jangan lupa juga berkunjung ke channelnya Kang Alman yang Masya Allah. Dan dari Kota Thaif ya, saya Anis Abu Fatah pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.